Elshinta News and Talk. Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah menerima 50 aduan terkait pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026. Meski jumlah laporannya menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, aduan tentang penahanan surat keterangan lulus atau SKL justru meningkat. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida, mengatakan dari sekitar 50 aduan yang masuk, sebanyak 17 merupakan laporan resmi dan 33 lainnya berupa konsultasi atau pertanyaan masyarakat. Bagaimana penjelasan selengkapnya? Kita akan membahas lengkapnya bersama Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida. Elshinta News and Talk. Selamat siang, Bu Farida. Selamat siang, Pak Akbar. Iya, Bu Farida, ini bagaimana penjelasan selengkapnya terkait tren pengaduan SPMB ya tahun ini, Bu Farida? Baik, terima kasih. Jadi mungkin kami tambahkan juga bahwa pengertian SPMB ini adalah sekaligus SPMB tingkat SD, SMP maupun SMA SMK. Jadi tidak hanya satu jenjang. Jadi 17 pengaduan tadi meliputi SPMB di semua jenjang. Nah, tadi memang kami highlight ya, kami agak menggarisbawahi betul terkait dengan peningkatan aduan terkait SKL, surat keterangan lulus, yaitu bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar di SPMB itu untuk ke jenjang berikutnya itu harus menyertakan SKL dari jenjang sebelumnya. Misalnya mau mendaftar ke SMA SMK berarti harus menyerahkan SKL di SMP atau Madrasah Tsanawiyah. Atau sebaliknya kalau untuk mendaftar di SMP itu pastinya harus menyerahkan SKL di SD atau madrasah ibtidaiyah. Nah, ini kami banyak itu relatif ya. Kami menerima pengaduan yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, terutama untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau sekolah swasta. Demikian, Mas Akbar. Baik, Bu Farida, ini kan kalau kita mencatatkan juga turun ya untuk aduannya ya, signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini faktor apa sih Bu yang paling berpengaruh terhadap penurunan jumlah aduan ini? Apakah ini nanti bisa menjadi indikator ya Bu, pelaksanaan SPMB semakin membaik gitu atau bagaimana? Menurut kami begitu, karena kita sudah melakukan koordinasi, konsolidasi jauh sebelum pelaksanaan, terutama adalah agar semua satuan pendidikan atau sekolah itu membuka posko pengelolaan pengaduan di tingkat sekolah, kemudian kalau nanti naik lagi di tingkat dinas, atau kalau di provinsi kan ada cabang dinas, itu harus semuanya membuka posko pengaduan, sehingga masyarakat bisa cepat menyampaikan masalah kepada panitia. Nah, dalam hal masih belum selesai atau mungkin masyarakat memilih untuk langsung mengadukan ke Ombudsman, itu pun kami masih mendorong agar menyampaikan pengaduan dulu kepada satuan pendidikan atau yang terdekat. Nah, sehingga kami sebelum pelaksanaan SPMB, kami kadang melakukan random sampling. Apakah posko-posko pengaduan itu nomor WA-nya sudah aktif? Itu kan kami lakukan cek. Dan alhamdulillah responnya sudah cukup baik, sehingga masyarakat tidak selalu menyampaikan pengaduan ke Ombudsman, tapi memilih untuk lebih dulu menyampaikan pengaduan ke posko-posko dinas maupun di sekolah. Demikian, Pak Akbar. Kalau saya mengutip ini dari data Ombudsman, ini sebagian besar laporannya ini kan laporan resminya ya, justru ini berasal dari jenjang SMA ataupun SMK dibanding SMP. Apa sih Bu persoalan utama yang paling banyak dikeluhkan ya masyarakat pada SPMB, SMA, SMK tahun ini, Bu Farida? Ya, kita paham. Ya, baik. Kita pahami dulu akar persoalannya. Jadi kalau untuk SMA SMK itu kan memang kuotanya terbatas. Jadi antara jumlah lulusan SMP dan MTS dibandingkan dengan kuota yang tersedia di SMA SMK negeri itu kan belum memadai, baru sekitar 40%. Artinya kan 40% ini diperebutkan oleh banyak calon siswa baru. Sedangkan kalau untuk di SD maupun SMP, kuotanya kan malah untuk SD kadang berlebih, mereka kekurangan murid. Nah, sama juga untuk SMP tidak terlalu ketat. Nah, sehingga memang persoalannya menjadi banyak di SMA SMK. Karena itulah kemudian justru ketat diberlakukan persyaratan. Nah, persyaratan-persyaratan ini kan harus diikuti. Nah, maka tidak semua calon murid baru itu
harapannya sesuai dengan ketentuan persyaratannya. Inilah yang kebetulan kebanyakan lapor ke ombudsman. Misalnya pengennya di domisili, tapi kan jaraknya jauh. Ini kan secara sistem kan memang tidak memungkinkan. Atau melaporkan ingin di jalur prestasi, tapi memang kuotanya sudah terpenuhi oleh calon murid baru yang nilainya lebih tinggi. Jadi hemat kami ini lebih pada persoalan kuota yang terbatas dan justru karena memang ditetapkan aturan. Jadi kalau regulasi diterapkan, otomatis katakanlah calon murid baru yang tidak memenuhi regulasi ini memang berhak untuk menyampaikan pengaduan atau kalau dalam bahasa kami memang bisa menyampaikan keluhan baik ke ombudsman maupun ke panitia. Jadi ini yang terjadi. Lebih karena tadi ya persyaratan untuk bisa masuk jalur itu memang tidak bisa dipenuhi oleh semua calon murid baru. Demikian Pak Akbar. Dan jumlahnya terbatas ya Bu ya? Itu dia. Jadi kalau mau diapakan juga karena memang jumlahnya terbatas, maka kami sangat mendorong bahwa sekolah swasta itu kan juga masih bisa menjadikan alternatif. Nah, tinggal bagaimana kemudian juga pemerintah harus hadir juga. Misalnya ada yang memang tidak mampu, ya memang harus ada nanti kemudian program afirmasi bagi calon murid baru yang tidak mampu, dia tetap harus sekolah meskipun itu di sekolah swasta. Atau misalnya perlu juga nanti dari pemerintah pendidikan berkolaborasi dengan sekolah-sekolah swasta ini untuk memperbaiki mutunya sehingga menjadi pilihan dari masyarakat. Karena kalau semua mau ke negeri, nanti sekolah swasta juga, nggak dapat siswa juga. Kekurangan murid juga ya Bu ya? Itu maksud demikian Pak Akbar. Iya, ini kan salah satu temuan yang tadi sempat juga disinggung sama Bu Farida juga ya, yang cukup mengkhawatirkan adalah meningkatnya laporan penahanan surat keterangan lulus atau SKL oleh sejumlah sekolah swasta ya, karena mungkin tunggakan administrasi ya, atau ada biaya yang mungkin belum terbayarkan ya. Nah, mengapa nih praktik ini masih terjadi ya Bu, dan bagaimana nanti pandangan ombudsman terhadap sekolah-sekolah yang menahan atau dokumen kelulusannya ini ditahan gitu karena alasan keuangan? Ya, baik. Pada prinsipnya laporan-laporan yang masuk ke ombudsman akhirnya bisa diselesaikan. Yaitu kami mendorong adanya mediasi, kemudian juga Dinas Pendidikan setempat hadir, mempertemukan dengan pihak keluarga, dan kalau memang ada kesulitan, dikolaborasikan. Tapi pada prinsipnya pemahaman yang pokok adalah bahwa dokumen hasil belajar siswa tidak boleh ditahan dengan alasan apapun, termasuk masalah biaya. Karena biaya itu merupakan tanggung jawab orang tua. Jadi yang dalam tanda petik misalnya yang harus bertanggung jawab itu orang tua, bukan anak yang kemudian menjadi korban SKL-nya ditahan. Ini yang selalu kami sampaikan, dan pada akhirnya Satuan Pendidikan juga bisa menerima sehingga semua yang dilaporkan ke ombudsman akhirnya diserahkan, dan muncullah satu kolaborasi bersama bahwa memang kalau ada kesulitan ekonomi barangkali perlu hadir juga pihak lain, misalnya Basnas atau lembaga-lembaga filantropi yang lain. Jadi pada prinsipnya ke depan kami akan terus berkolaborasi supaya soal ini bisa diselesaikan, tapi juga tidak merugikan pihak-pihak. Misalnya kalau sekolah swasta tidak ada pemasukan, nanti juga merugikan juga. Nanti bagaimana dengan keberlanjutan dari operasionalnya. Demikian Pak Akbar. Mungkin ada rekomendasi nggak sih Bu, atau sanksi tertentu ya yang diberikan kepada sekolah yang terbukti gitu ya menahan dokumen kelulusan siswa Bu? Ya, selama ini kami masih mengedepankan persuasif ya, karena pada akhirnya juga dari sekolah tersebut bisa memahami dan tetap memberikan. Nah, untuk ke depan kita lebih pada sisi-sisi pemenuhan hak ya, jadi harus ada monitoring yang rutin, kemudian kalau katakanlah ada kasus, kan ada yang memang tidak membayar selama setahun, itu kan otomatis yang jadi banyak. Nah, barangkali perlu ada evaluasi rutin. Kalau misalnya 3 bulan ini kok ada tunggakan, perlu dipikirkan bersama-sama. Apakah nanti perlu diupayakan bantuan dari komite atau mungkin dari orang tua diberikan pemahaman, jadi tidak numpuk di akhir. Itu yang kita upayakan. Pada prinsipnya jangan juga ada yang dirugikan siapapun. Anak terutama, kemudian juga pihak sekolah yang menyelenggarakan pendidikan, maka disinilah peran dari perangkat daerah atau dinas pendidikan maupun dinas sosial, termasuk nanti dari Basnas. Jadi bagaimana kita sama-sama berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini, tapi tidak merugikan para pihak. Demikian.
Baik, Bu Farida, ini ada juga beberapa komentar yang masuk, saya bacakan, nanti juga bisa ditanggapi ya Bu ya. Ada dari Pak Bambang seperti ini. Bu Farida, ini aneh tapi nyata ya Bu ya. Di Semarang ini ada SDN Wonodri sama Purwoyoso 01 yang cuma dapat 5 murid baru tahun 2026 ini. Padahal sekolah lain juga rebutan gitu ya, sampai overload gitu. Apakah Ombudsman melihat ada indikasi maladministrasi dari Disdik dalam pemetaan zonasi, dan kenapa bisa ada ketimpangan zonasi yang separah ini di lapangan ya Bu Farida ya? Ada juga dari Bu Arti seperti ini, menanggapi SD yang sepi pendaftar sampai dibuka gelombang lanjutan, kalau sampai gelombang kedua ini ditutup tanggal 24 Juni kiranya, tapi muridnya tetap nggak nambah, nasib guru dan 5 anak yang terlanjur daftar itu gimana ya Bu ya? Apakah Ombudsman bakal merekomendasikan regrouping gitu ya, atau merger sekolah, atau gimana biar nggak buang-buang anggaran negara, katanya seperti itu. Silakan ditanggapi Bu Farida. Baik, kami memang mendorong sekali, juga berharap ada tata kelola yang lebih baik terkait dengan pendidikan dasar tadi di SD. Jadi memang kalau katakanlah tadi ya tidak optimal, ya perlu dilakukan tata kelola tadi, apakah mungkin regrouping atau yang lain. Ini yang memang menjadi salah satu catatan kami. Meskipun demikian, kita belum pada kesimpulan apakah ini administrasi atau tidak, tapi yang jelas bahwa ini betul menjadikan perhatian dari kami terkait dengan SD-SD yang masih kekurangan murid. Idealnya memang tadi harus ada betul-betul pemetaan secara akurat. Baik. Terkait dengan pengaduan dari Ombudsman, ini kan juga Ombudsman juga menerima laporan dugaan pungutan ya Bu, pungutan melalui penjualan seragam kepada calon peserta didik baru. Dan ini mengapa sih Bu praktek penjualan seragam oleh sekolah ini masih dianggap ya sebagai bentuk pelanggaran SPMB gitu ya, masih sering ditemukan maksudnya gitu ya. Dan bagaimana nih cara masyarakat untuk yang sudah untuk bisa membedakan ya antara kewajiban membeli seragam dengan praktik yang mengarah pada pungutan liar nantinya, kan juga orang tua bingung juga ya, tantrum juga tuh. Silakan Bu ditanggapi. Baik, saya mungkin mencoba sesingkat mungkin tapi harus tegas. Sekolah dilarang menjual seragam itu. Jadi kok dilarang itu berarti tidak boleh. Kalau ada yang masih melakukan, laporkan. Laporkan kemana? Bisa ke dinas dan juga ke Ombudsman. Karena ini sudah sangat tegas aturannya. Dan kami memang betul masih menerima, itu artinya apa? Masih ada yang coba-coba, ini adalah bentuk dari petty corruption. Korupsi kecil-kecilan, tapi banyak. Inilah yang sering kami sampaikan, bahwa salah satu indikator SPMB berintegritas adalah tidak ada penjualan seragam oleh sekolah. Jadi singkat saja kami sampaikan, sekolah dilarang menjual seragam. Baik, Bu Farida. Ini terkait untuk mengakhiri talk kali ini ya Bu. Ya, ini kan banyak orang tua yang juga masih khawatir, bingung, dan juga tantrum juga ya untuk menghadapi proses penerimaan murid baru, dan seringkali bingung ketika menemui kendala gitu ya. Mungkin apa rekomendasi atau pesan ya Bu Farida kepada orang tua ataupun calon peserta didik yang ingin mendaftar dan pihak sekolah ya, agar pelaksanaan SPMB nanti ke depannya juga lebih transparan, adil, dan juga minim konflik nantinya, Bu Farida. Silakan. Ya, jadi kita memang memahami ya bahwa semakin jenjangnya ke atas, tentu kan tadi ya kuotanya terbatas, sehingga hemat kami memang para orang tua jangan sungkan-sungkan untuk seringlah menanyakan langsung, baik melalui online, ada tersedia cukup banyak ya informasi di akun-akun medsos maupun juga di website. Nah, dalam hal memang masih ada yang belum paham, sekali lagi silakan datang langsung ke sekolah terdekat, karena nanti petugasnya akan memberikan informasi yang cukup. Informasi yang cukup menjadi salah satu prasyarat. Nah, kalau kemudian memang tidak bisa masuk ke sekolah negeri, maka alternatifnya adalah kita menyekolahkan anak lah, katakanlah di sekolah swasta. Ini memang pilihan yang tidak mudah. Tapi kalau memang betul-betul tidak mampu, kita kan ada yang namanya mekanisme pemberian bantuan. Nah, masyarakat bisa menyampaikan pengajuan bantuan dan nanti akan dilakukan verifikasi dan validasi apakah memang membutuhkan bantuan tersebut. Tapi pada prinsipnya kami sangat berharap bahwa semua anak usia sekolah tidak boleh ada yang putus sekolah. Semuanya harus sekolah.
Baik, Bu Farida. Terima kasih Bu Farida sudah menyempatkan waktunya ya Bu ya untuk berbincang bersama Radio El Sinta. Selamat siang Bu Farida, sehat selalu. Selamat siang, terima kasih Pak Akbar. Demikian perbincangan kami bersama Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida.